Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di bulan puasa ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada bulan puasa yang penuh rahmat ini diberikan keberkahan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, bertemu lagi kita pada pertemuan dan pembelajaran hari ini. Saya ingin melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu, yaitu tentang hukum internasional. Pada hari ini kita akan lebih fokus kepada pembahasan mengenai definisi yang diberikan oleh beberapa ahli dan juga bagaimana sih sejarah perkembangan dari hukum internasional itu sendiri. Baik, keluarkan buku catatan kalian dan tolong perhatikan penjelasan saya dengan seksama karena pada minggu depan saya akan mereview dan meminta kembali kalian untuk menjelaskan ulang pertemuan pada pagi hari ini. Oke, pembahasan pertama kita akan membahas tentang definisi dari para ahli yang dimana mereka telah memberikan pemikirannya terhadap definisi dari hukum internasional. Baik, definisi pertama diberikan oleh Emeric de Vattel, definisi kedua diberikan oleh Hackworth, dan definisi ketiga diberikan oleh Michael Akehart. Emeric de Vattel memberikan definisinya tentang hukum internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat di antara bangsa-bangsa atau negara-negara atau kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut atau biasa disebut dengan Vattels. Yang kedua yaitu definisi dari Hackworth. Beliau mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan negara. Yang ketiga definisi dari Michael Akehart yang menggunakan tiga istilah secara bersama-sama. Hukum internasional atau kadang-kadang disebut hukum publik internasional atau hukum bangsa-bangsa, beliau mendefinisikannya sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara. Namun demikian lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa pada suatu saat hanya negaralah yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Namun untuk saat sekarang ini, organisasi internasional, company, maupun individu juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional. Nah, bisa kita lihat bersama-sama terdapat perbedaan definisi dari tiga ahli tersebut. Yang pertama diberikan oleh Emeric yang memandang hukum internasional adalah ilmu pengetahuan dan kewajiban hak negara. Sedangkan menurut Manower Hackworth memandang bahwa hukum internasional adalah sebuah aturan untuk berhubungan antara negara dengan negara. Dan yang terakhir, Michael lebih memandang bahwa hukum internasional merupakan aturan gabungan antar negara, sekaligus menganggap bahwa hanya negaralah yang nantinya memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Oke, pembahasan kita selanjutnya akan masuk kepada sejarah perkembangan daripada hukum internasional. Hukum internasional ini sudah ada dan sudah terbentuk embrionya jauh sebelum Masehi. Pada kurang lebih 3.100 tahun sebelum Masehi, sudah terdapat perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh dua bangsa pada saat itu, yaitu perjanjian yang dibuat oleh Raja Ramses II dan juga Raja Hutusuli II. Perkembangan itu terus berlanjut sampai pada India kuno, yang pada saat itu sudah terdapat kaidah dan juga lembaga hukum yang mengatur tentang hubungan antara kasta, suku bangsa, dan juga raja-raja. Hukum raja di zaman itu sudah mengenal ketentuan yang mengatur tentang perjanjian, kewajiban, dan hak raja. Selanjutnya pada zaman Yunani kuno sudah dikenal dengan adanya negara kota polis states yang sudah ada hukum internasional yang disebut dengan intermunicipal law, yang terdiri dari aturan-aturan kebiasaan yang sudah menjadi hukum. Selanjutnya pada zaman Romawi kuno, yang dimana hukum di zaman ini dikenal dengan istilah jus civil, yang berarti hukum yang mengatur hubungan antar bangsa-bangsa. Jus civil berkembang dengan memperluas hubungannya dengan negara-negara lain. Maka sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa bangsa Romawi dan negara lain tunduk pada jus civil. Lalu pada tahun 242 sebelum Masehi, negara Romawi kuno mengadakan secara khusus hakim yang berwenang untuk mengadili permasalahan-permasalahan orang asing satu sama lain, yang mana berlandaskan hukum bernama jus gentium.
Jadi Jus Gentium ini awalnya sebagai hukum untuk mengatur orang Romawi antara orang Romawi, dan seiring perkembangan waktu, Jus Gentium akhirnya terbentuk untuk mengatur hubungan antar negara atau antar bangsa. Lalu pada zaman kejayaan Kekaisaran Romawi hingga abad pertengahan, tidak ada lagi negara yang berdiri sendiri, yang menyebabkan hukum internasional pada keberadaannya sudah tidak terlalu dibutuhkan. Dan dalam perkembangannya ada hambatan yang terjadi, seperti adanya konflik dan tidak sepemahaman, serta adanya feodal barat yang membuat dan menghambat terciptanya negara merdeka. Dalam pertumbuhan hukum internasional selanjutnya, yaitu ada hukum internasional modern, di mana di sini terciptanya perjanjian perdamaian perang Eropa 30 tahun yang biasa disebut sebagai perjanjian perdamaian Westphalia. Namun perjanjian ini dirasa tidak tepat disebut sebagai sejarah yang menciptakan zaman baru yang tidak ada hubungannya dengan masa lampau. Karena perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari reformasi kehidupan manusia. Seharusnya perjanjian ini bisa disebut sebagai proses mulainya zaman abad pertengahan. Lalu seiring perkembangan waktu dan zaman menuju abad ke-19, perkembangan hukum internasional semakin berkembang dan terus-menerus sesuai dengan zamannya sampai masuk ke dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disebut dengan PBB. Organisasi ini diawali dengan pembentukan dan penandatanganan Piagam Atlantik pada tahun 1941 hingga diadakannya Konferensi San Francisco pada tahun 1945. Konferensi ini menghasilkan rancangan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan mulai pemberlakuan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Sejak masuk ke abad ke-20, hukum internasional semakin berkembang dan terus berkembang sesuai dan menyesuaikan zaman yang serba cepat. Hal ini dikarenakan beberapa aspek seperti sudah banyaknya negara-negara merdeka, kemajuan ilmu teknologi yang semakin berkembang pesat, banyaknya perjanjian internasional yang berhasil disusun, dan banyak terciptanya organisasi internasional yang membuat hukum internasional semakin berkembang sangat pesat. Baik, usai sudah materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang definisi dari ahli-ahli tentang hukum internasional dan juga kita sudah membahas bagaimana sejarah perkembangan dari hukum internasional. Mudah-mudahan penjelasan tadi dapat menambah wawasan siswa dan siswi tentang hukum internasional. Baik, saya akhiri pada pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.